Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama. Jurnal adalah pencatatan harian secara kronologis menurut tanggal mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal termasuk tanggal terjadinya transaksi, perubahan di debit dan di kredit suatu akun tertentu dan penjelas singkatnya. Transaksi-transaksi keuangan pertama-tama dicatat dalam jurnal sebelum dipindah posting ke buku besar, karena jurnal merupakan catatan pertama suatu transaksi, maka jurnal tersebut juga Book of Original Entry. Analisis transaksi. Seperti halnya dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mencatat ke dalam jurnal. Yang harus diperhatikan dalam menganalisis transaksi adalah 1. Penggunaan nama perkiraan apa yang akan timbul, minimal 2 perkiraan. 2. Mengetahui hal perubahan perkiraan, yaitu debit atau kredit. Sifat perubahan perkiraan plus saldo normal. Nama perkiraan aset jika bertambah masuk ke debit, jika berkurang masuk kredit. Liabilitas atau kewajiban, jika bertambah dia akan masuk ke kredit dan jika berkurang dia akan masuk ke debit. Ekuitas, jika bertambah akan masuk ke kredit dan jika berkurang akan masuk ke debit. Pendapatan akan masuk ke kredit dan jika berkurang akan masuk ke debit. Begitu juga dengan beban, jika bertambah akan masuk ke debit serta jika berkurang akan masuk ke kredit. Perusahaan merancang formulir jurnal dengan beberapa tipe formulir sesuai dengan penggunaannya. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan kecil, menggunakan formulir jurnal yang sederhana dalam bentuk standar. Jurnal 2 kolom yang disebut jurnal umum. Semua transaksi perusahaan dicatat dalam jurnal ini. Bentuk jurnal dapat digambarkan sebagai berikut ini, seperti yang terlihat. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Pedoman dasar yang harus diikuti dalam menyusun jurnal adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari bukti pengeluaran kas dan penerimaan penjualan dan cek. 2. Menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasikan berdasarkan jenisnya. 3. Menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. 4. Menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menerapkan hukum debit kredit. 5. Memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal dengan cara sebagai berikut. Pertama, untuk di tanggal, kita memasukkan terlebih dahulu tahun sebelum bulan dan di sampingnya baru kita tulis tanggal perjurnalannya. Keterangan, kita harus menaruh terlebih dahulu yang debit, baru yang kredit. Nah, untuk yang kredit itu agak dimajukan sedikit agar mengetahui kalau transaksi tersebut adalah termasuk kredit. Untuk post ref-nya kita masih belum diisi karena akan diisi nanti pada buku besarnya. Dan untuk debit kredit kita tinggal memasukkan berapa jumlah perjurnalan debit kredit tersebut. Dan seperti inilah contoh dalam jurnal umum. Buku besar adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan.
Akun dapat berbentuk kartu-kartu, kumpulan kartu-kartu. Akun ini disebut juga buku besar. Buku besar yang berisi akun-akun harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban disebut buku besar umum atau general ledger. Setiap akun memiliki halaman tersendiri dalam buku besar dan memiliki nomor identifikasi sendiri. Kolom-kolom dalam akun tersebut setidaknya harus memuat informasi tentang tanggal, kolom referensi jurnal, kolom debit, dan kolom kredit. Banyaknya akun yang digunakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh sifat kegiatan perusahaan, volume kegiatan, dan informasi yang diperlukan. Buku besar secara umum terdiri dari akun perusahaan yang dikelompokkan menjadi yaitu 1. Akun neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik, dan 2. Akun laba rugi, pendapatan, dan beban. 1. Bentuk akun T yang dibahas di muka, contohnya seperti di situ. Akun 2 kolom atau bentuk sontrok. Akun 2 kolom ini adalah penyempurnaan dari akun bentuk T. Di samping diberi judul yaitu nama akun 2 kolom ini diberi nomor akun di kanan. Di sisi kiri dan kanan terbagi dalam kolom-kolom tanggal, keterangan, referensi atau ref, dan debit untuk sisi kiri dan kredit untuk sisi kanan. Akun 3 kolom atau staple atau juga bisa disebut berlajur khusus untuk saldo. Dalam akun bentuk T dan bentuk 2 kolom membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Akun 3 kolom tidak membagi sisi kiri dan kanan atau sentro, tetapi dalam bentuk staple dengan menambah 1 kolom untuk saldo. Maka kolom barunya adalah tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir bentuk akun 4 kolom bersaldo rangkap. Akun 4 kolom hampir sama dengan akun bentuk 3 kolom. Bedanya pada hanya kolom saldo. Kolom-kolom saldo mempunyai kolom tunggal yaitu 1 kolom. Dalam akun 4 kolom dibagi dalam 2 kolomnya yaitu debit dan kredit saldo. Dalam perusahaan-perusahaan besar, biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis dilakukan oleh komputer. Apabila posting dilakukan dengan tangan atau secara manual, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat, kembali dalam rekening yang bersangkutan. Apabila suatu jumlah dicatat di sisi debit dalam jurnal, maka posting harus dilakukan di sesi debit rekening. Cara mencatat tahun, bulan, dan tanggal sama dengan yang dilakukan dalam jurnal. 2. Apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom F-folio di rekening. 3. Langkah berikutnya adalah menuliskan nomor rekening yang telah diposting dalam kolom nomor rekening di dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting, dan yang kedua untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger
adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi kategori yang transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan tersebut. Contoh beberapa buku bantu pada perusahaan manufacturing berdasarkan akun-akun berikut ini, yaitu utang, piutang, biaya persediaan bahan baku dan bahan penolong, biaya alat dan mesin, biaya overhead pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi umum. Namun, fokus kali ini adalah jenis buku pembantu dalam perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang hanya terdapat 2 akun yang selalu menjadi acuan dalam proyeksi bisnis ke depannya. Akun tersebut adalah utang dan piutang. Buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayaran sekali saja dalam tempo tertentu dan berkala. Buku besar pembantu piutang. Kedua, buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Dalam hal ini, perusahaan menjual barangnya kepada pihak lain dengan melakukan transaksi penjualan kredit. Di buku ini terdapat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat. Menentukan keseimbangan buku besar, suatu akun dikatakan bersaldo normal apabila mempunyai nilai sisa saldo sebagaimana biasanya terjadi dalam suatu akun. Sebagai pedoman dapat digunakan persamaan dasar akuntansi, sehingga untuk akun neraca, misalnya, akan bersaldo normal jika aktiva bersaldo debit, kewajiban dan ekuitas pemilik bersaldo kredit. Prosedur menyusun neraca saldo terdiri dari susun daftar nama-nama akun dan saldonya, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit, membuktikan keseimbangan antara debit dan kredit. Baik, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.